Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Oktaviani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 akuntansi manajemen mengenai materi base costing. Apa itu base costing? Activity based costing atau ABC adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Sistem activity based costing mempunyai hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan produk yang diproduksi. Kemudian ada pun manfaat penerapan base costing bagi perusahaan. Yang pertama, dapat mengurangi ketidakstabilan ekonomi pasar yang disebabkan pengalokasian biaya tradisional yang terdapat pada perusahaan. Yang kedua, dapat menjabarkan biaya pengeluaran perusahaan secara informatif, jelas, dan terperinci. Yang ketiga, dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan dan mengatur strategi perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, bisa mendapatkan harga pokok penjualan yang tepat dan akurat dengan menggunakan metode activity based costing dalam menghitung biaya perusahaan. Yang kelima, perusahaan berkesempatan bersaing secara global dengan perusahaan lain dengan harga yang kompetitif di pasaran. Yang keenam, bisa melakukan pemetaan biaya yang lebih terstruktur dan sistematis terkait aktivitas dan sumber daya perusahaan. Yang ketujuh, perusahaan dapat menggunakan dana secara efisien dengan pemetaan keuangan yang jelas. Kemudian, ada pun kekurangan dari activity based costing ini. Yang pertama, metode untuk melakukan implementasi dan pengembangan activity based costing terbilang mahal. Yang kedua, waktu untuk implementasi ABC dari mulai hingga selesai terbilang cukup lama. Yang ketiga, metode activity based costing belum termasuk biaya iklan, promosi, dan riset. Yang keempat, laporan activity based costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Adapun fungsi dari activity based costing, yaitu harga pokok penjualan yang dihasilkan akan akurat dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Kemudian, untuk membantu perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya penyusunannya. Yang terakhir, dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi untuk bisa mencapai break-even point atau BEP secara akurat. Kemudian ada pun kriteria penerapannya. Yang pertama, product diversity. Yang kedua, support diversity. Yang ketiga, common process. Yang keempat, period cost allocation. Yang kelima, rate of growth of period cost. Kemudian yang keenam, pricing freedom. Yang ketujuh, period expense ratio. Yang kedelapan, strategy consideration. Yang kesembilan, cost reduction effect. Yang ke-10, analysis of frequency. Nah, kemudian ada pun rumus activity based costing untuk menghitung total biaya utama sama dengan biaya utama dikali volume produksi. Untuk menghitung total biaya overhead sama dengan biaya overhead dikali volume produksi. Dan untuk menghitung harga per unit sama dengan total biaya utama ditambah total biaya overhead. Dan yang terakhir, untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi sama dengan biaya utama dikali volume produksi ditambah biaya overhead dikali volume produksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.